Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215036, Prodi Manajemen Sore B, dengan dosen pengampun saya Ibu Irvia Erija, MPD, mata kuliah Matematika Bisnis. Baik, di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester dengan materi penyusutan. Pengertian penyusutan. Aset tetap, suatu entitas memiliki manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Dan seiring dengan pemakaian aset tetap tersebut, maka kemampuan potensial aset tetap tersebut untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan sepanjang umur dari aset tersebut secara sistematik. Pengalokasian ini sesuai dengan prinsip matching cost against revenue. Depresiasi adalah metode mengalokasikan biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode pemanfaatan dari aset tersebut. Baik, yang slide selanjutnya, faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. 1. Dalam penyusutan aktiva, dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari dua faktor, biaya awal dan nilai sisa. Nilai sisa adalah estimasi jumlah yang akan diterima pada saat aktiva itu dijual atau ditarik dari penggunanya. Nilai sisa merupakan jumlah di mana aktiva harus diturunkan nilainya atau disusutkan selama masa manfaatnya. Sebagai gambaran, jika suatu aktiva memiliki biaya dengan Rp10.000 dan nilai sisa besar Rp1.000, maka dasar penyusutan adalah Rp9.000. 2. Estimasi umur pelayanan atau jasa. Faktor-faktor ekonomi atau fungsional dapat diklarifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ketidaklayakan. Yang kedua, penggantian. Yang keempat, keusangan. Slide yang ketiga ada metode penyusutan. Faktor ketiga yang terlibat dalam proses penyusutan adalah metode pembagian biaya secara adil. Profesi akuntan mewajibkan metode penyusutan yang digunakan harus sistematis dan rasional. Perusahaan menggunakan jumlah metode penyusutan sebagai berikut. Yang pertama, metode aktivasi unit penggunaan atau produksi. Yang kedua, metode garis lurus. Yang ketiga, metode beban menurut dipercepat. A. Jumlah angka tahun. B. Metode saldo menurun. 4. Metode penyusutan khusus. A. Metode kelompok dan metode gabungan atau komposit. B. Metode campuran atau kombinasi. Di sini ada contoh data yang digunakan untuk mengilustrasikan metode penyusutan. Biaya mesin derek seharga Rp500.000. Estimasi masa manfaat 5 tahun yaitu Rp50.000 dan umur produktif dalam jam Rp30.000 per jam. Metode penyusutan khusus, metode kelompok dan gabungan. 1. Metode kelompok lebih mendekati prosedur biaya unit tunggal karena menyimpang dari rata-rata tidak besar. Metode perhitungan kelompok atau gabungan pada dasarnya sama, yaitu menemukan rata-rata dan penyusutan atau dasar rata-rata tersebut. Metode kelompok atau gabungan menyederhanakan proses pembekuan dan cenderung merata-ratakan kesalahan yang disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan penyusutan. Sebagai akibatnya, laba periodik tidak terdistorsi oleh keuntungan dan kerugian atas pelepasan aktiva. Slide yang ke-6 yaitu metode campuran atau kombinasi. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum hanya mensyaratkan bahwa metode itu menghasilkan pengalokasian biaya aktiva selama umur aktiva dengan cara yang sistematis dan rasional. Contoh, metode penyusutan campuran digunakan secara luas pada industri baja yang merupakan
kombinasi dari pendekatan garis lurus atau aktiva dan sering disebut metode produksi variabel. Slide yang terakhir ada revisi tarif penyusutan. Ketika aktiva tetap dibeli, tarif penyusutan ditentukan dengan hati-hati berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aktiva sejenis. Dan informasi lainnya yang berkaitan akan tetapi provisi untuk penyusutan hanya merupakan estimasi dan mungkin perlu untuk merevisinya selama umur aktiva. Kemunduran fisik yang tidak diharapkan atau keusangan yang tidak terduga dapat membuat masa manfaat aktiva lebih pendek daripada yang diestimasikan semula. Prosedur pemeliharaan yang ditingkatkan, revisi prosedur operasi atau pengembangan sejenis dapat memperpanjang umur aktiva melebihi periode yang diharapkan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penyebutan yang kurang sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.